di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Yang pertama, keterkaitan keuangan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hak-hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara, misalnya hak mencetak uang, menarik pajak dan retribusi, serta mengadakan pinjaman. Di sini ada kewajiban negara, yaitu kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara sebagaimana tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah, serta Undang-Undang APBN yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan serta aparat pembangunan lainnya. Terus kemudian saya akan menjelaskan tentang keuangan yang dikelola pemerintah pusat, yaitu komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam APBN dan barang-barang inventaris milik negara. Sedangkan keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah anggaran yang tercantum dalam APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Kemudian ada keuangan negara yang dipisahkan kepemilikannya, yaitu komponen keuangan milik negara yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik dan perdata. Keterkaitan keuangan daerah dengan anggaran negara pemerintah memang sangat erat karena bertambah dan berkurangnya keuangan negara berdasarkan pelaksanaan anggaran negara, sehingga perusahaan keuangan negara juga dilaksanakan pada pelaksanaan anggaran negara. Nah, di sini ada pengertian anggaran negara. Anggaran negara di sini dalam arti sempit merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan dalam arti luasnya, anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Jadi, dalam arti luas, anggaran mencakup seluruh daur anggaran, dan anggaran merupakan proses penganggaran serta terus-menerus, dimulai dari tahap penyusunan anggaran oleh pihak-pihak yang berwenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Astri Yolanda dari kelas 444. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Firna. Yang kedua, sistem akuntansi keuangan sebagai bagian dari penganggaran sektor publik. Akuntansi merupakan sebuah proses di mana di dalamnya terdapat input dan output dari akuntansi. Input akuntansi merupakan transaksi keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi dari suatu entitas yang telah mengalami pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan yang nantinya akan menghasilkan output berupa laporan keuangan yang di dalamnya terdapat atau menyajikan informasi akuntansi sebagai alat pembantu untuk pengambilan keputusan yang ekonomis. Entitas di sini merujuk pada sebuah organisasi seperti perusahaan dan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Untuk menjamin bahwa proses tersebut dimulai dari penyajian input yang baik dan benar, proses pencatatan hingga pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan membutuhkan sebuah sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur tersebut dalam bidang akuntansi disebut sebagai sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Menurut PBB, ciri-ciri sistem akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut. 1. Sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, sistem informasi akuntansi pemerintahan harus mampu menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Yang ketiga, sistem akuntansi pemerintahan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana atau program dan evaluasi secara fisik dan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Didiana. Di sini saya akan melanjutkan teman saya dan menjelaskan pertemuan 4. Yang pertama itu adalah pengertian negara dan pemerintah. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah
yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif mempunyai kesatuan politik. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan. Akuntansi sektor publik. Sektor publik adalah unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama, jika dilihat dari penggunaan, akuntansi jenis ini dipakai oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat. Yang kedua itu berfokus pada sifat. Dengan demikian, akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba. Yang ketiga itu berfokus pada tujuan. Lembaga akuntansi hanya menyajikan informasi dan pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka. Yang keempat, jika dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulence serta kompleks, ruang lingkup dari keuangan negara. APBN samping barang-barang inventaris kekayaan negara dan BUMN untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Perkenalkan, nama saya Diana Sari. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari teman saya, yaitu tentang kekuasaan atas keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Dalam penyelenggaraan keuangan negara, sebagian kekuasaan Presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta pada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota selaku pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan atas keuangan negara merupakan prinsip dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan bernegara, mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan adalah disusun dan dilaksanakannya APBD dan APBN setiap tahun. Anggaran dan pendapatan belanja negara. Anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. APBN merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran belanja dan penerimaan pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Anggaran memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode mendatang. Yang kedua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah. Dan yang terakhir, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. Sekian.
Perkenalkan, saya Diana Nandita. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Diana. Saya akan membahas mengenai unsur-unsur APBD sebagai anggaran daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rencana kegiatan harus terurai dan terperinci. Yang kedua, harus ada penerimaan dana lain, gunanya untuk menutupi segala biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan melebihi dari suatu anggaran. Yang ketiga, seluruh rencana kegiatan dan proyek suatu daerah harus dituangkan dalam bentuk angka atau anggaran. Yang keempat, anggaran hanya berlaku untuk 1 tahun. Pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi terhadap sistem keuangan negara, yaitu sebagai berikut. Koreksi pertama, menyatukan seluruh anggaran yang sebelumnya anggaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan, ini dijadikan 1. Yang kedua, meniadakan anggaran non-budgetir, jadi dana-dana yang tidak ada anggarannya tidak dapat dikeluarkan. Yang ketiga, memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP yang berdampak pada sistem akuntansi, yaitu yang di pemerintah awalnya cash basic menjadi accrual basic. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.